Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah nenek pergi, aku masuk ke dalam bilik tempat Nandini tengah berbaring. "Kamu sakit apa?" Aku duduk di sisi depan, tempat tubuh Nandini terbaring. Gadis itu diam saja, matanya yang berkaca seolah ingin memberi jawaban. Gadis itu seolah tak tertarik mengobrol denganku. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari bilik itu dan masuk ke dalam kamarku, tempat Nandu dan Ayah tengah terlelap dalam tidur siang mereka. Baru saja mata mulai terpejam, teriakan kesakitan terdengar dari luar. Aku bergegas bangkit dan keluar kamar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Aku membekap mulutku sendiri saat nenek terlihat tengah mengeluarkan sesuatu dari dalam kain sarung yang menutupi area bawah perut Nandini saat itu. Sakit, Nek," pekik Nandini. Tangan nenek masih terlihat bekerja di dalam kain sarung tersebut. Saat tangan nenek keluar dari dalam kain sarung yang menutupi area bawah perut Nandini, tangan itu menggenggam benda seukuran kepalan tangan orang dewasa yang terlihat berlumuran darah. Tante Tami menerima benda tersebut, lalu menempatkannya pada baskom kecil berwarna biru. Cukup lama aku menyaksikan kejadian yang sangat menegangkan. Akhirnya pekerjaan nenek selesai. Beruntung gadis belia itu masih hidup. Meskipun wajahnya terlihat pucat pasi, bahkan tubuhnya terlihat sangat lelah dan lemas. Tante Tami terlihat membersihkan Nandini dengan sabar dan telaten. Aku memberanikan diri untuk masuk setelah nenek pergi meninggalkan bilik itu yang hanya menyiksakan Tante Tami dan Nandini. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku pada Nandini setelah aku di dekatnya. Lagi-lagi dia hanya mengangguk. "Kenapa kamu melakukan ini?" Aku sangat menyayangkan jika janin itu harus digugurkan. "Mau bagaimana lagi? Bahkan aku tidak tahu siapa bapaknya," tangis Nandini. "Bagaimana bisa?" aku bertanya dengan hati-hati. "Aku menjadi korban ditidih makhluk menyeramkan seperti yang terjadi pada beberapa gadis di desa ini." Tangisnya kembali pecah. Bulu kuduku merinding. Kembali ku ingat kejadian di kamar Tante Tami waktu itu. "Lalu di mana orang tuamu?" "Mereka tidak tahu. Aku takut. Beruntung Nenek Rahayu bersedia membantuku secara gratis. Entah bagaimana nasibku jika tanpa beliau. Mungkin aku akan diusir dari rumah, bahkan mungkin juga dari desa ini, seperti yang dialami Sukma waktu itu." "Siapa Sukma?" "Sukma, gadis yang hamil di luar nikah, Nduk. Karena warga marah, dia diusir dan diasingkan dari desa ini." Tante Tami menjawab pertanyaanku. Aku meneguk ludahku. Desa ini benar-benar membuatku takut. Bukan hanya nenek, tapi bahkan warganya juga mengerikan. Malam harinya, Nandini menginap di rumah nenek karena kondisinya yang masih lemah. Dia tidur di bilik pengobatan, sedangkan kami tidur di kamar kami masing-masing. Teriakan Nandini membuatku kaget. Aku segera bangkit dan keluar untuk menghampirinya. "Ada apa?" tanyaku saat berada di sisi tempat tidurnya. Itu," telunjuknya yang gemetar menunjuk pada sudut ruangan tempat kami berada. "Astagfirullahaladzim." Aku ikut memekik saat tatapanku mendapati sosok bayi merah berlumuran darah di pojok bilik. Bayi itu menangis tapi bukan seperti bayi, melainkan seperti anak kecil yang tengah marah dalam posisi duduk memeluk lututnya sendiri. Menit berikutnya bayi itu bangkit. Lalu kedua tangannya memutarkan kepalanya sendiri dengan gerakan satu arah, seperti ketika tutup botol dibuka. Aku dan Nandini menjerit hampir bersamaan. Terlebih saat kepala bayi itu lepas dari badannya
dan dilempar oleh bayi itu sendiri, hingga terpelanting dan mendarat tepat di pangkuan Nandini. "Beri aku nama, Bu," ucap kepala bayi yang berdarah-darah itu. Matanya menatap tajam pada Nandini, hingga Nandini pingsan saat itu juga. Melihat Nandini pingsan, aku semakin ketakutan. Terlebih kepala bayi itu mulai menoleh dan melihat ke arahku. Mendadak lidahku keluh. Mulutnya hanya menggap-menggap seperti orang yang asmanya kumat, tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. "Ada apa, Lisa?" Setelah cukup lama aku dalam ketakutan, Tante Tami baru saja datang menghampiri. Seperti waktu itu, malam ini juga Tante menghampiriku dengan kondisi tubuh yang hanya terlilit kain jarik dari batas dada ke bawah. Sedangkan batas dadanya ia biarkan terbuka. Rambut panjang pinggulnya yang tergerai terlihat acak-acakan. Bahkan area atas dadanya yang tak tertutup kain terlihat peluh yang masih mengalir-ngalir. Itu Tante." Tanganku yang gemetar menunjuk ke arah Nandini yang telah pingsan. Sedangkan wajahku sengaja aku palingkan, karena tidak kuat melihat kepala buntung yang berada di atas tubuh Nandini saat itu. "Apa ini? Nandini kenapa?" Pertanyaan Tante membuat aku memberanikan diri menoleh ke arah Nandini. Dan ternyata kepala bayi itu sudah tidak ada lagi, tapi Nandini masih belum sadarkan diri. "Nandini? Din? Nandini, kamu kenapa?" Tante terlihat begitu panik. Ia menggoyang-goyangkan tubuh Nandini agar Nandini segera bangun. "Nandini kenapa, Del?" Kali ini Tante menoleh ke arahku. Bayi Tan, bayi." Aku masih belum dapat berkata dengan benar. Seluruh tubuhku masih gemetar. Bahkan aku hampir nangis dibuatnya. Bayi apa?" Pekik Tante Tami. Bayinya Nandini kepalanya putus, terus minta dikasih nama, Tan." Akhirnya aku dapat mengungkapkan kalimat dengan lengkap, meski lidahku terasa begitu keluh. Tante Tami terdiam. Dia kemudian berlari menuju kamarnya. Menit berikutnya dia telah kembali dengan membawa minyak kayu putih di tangannya. Dengan telaten Tante Tami mengurut telapak kaki dan kening Nandini agar segera sadar kembali. "Kamu masuk ke kamar, Del. Bahaya untukmu jika tengah malam masih di luar kamar," ucap Tante. Sementara tangannya masih sibuk merawat Nandini. Aku menurut. Lalu dengan berat aku melajak menuju kamarku. Sebelum masuk kamarku, aku sempat menoleh ke arah pintu kamar nenek yang masih tertutup rapat. Kepulan asap putih beraroma bakaran kemenyan keluar dari sela-sela pintu. Aku sempat merasa heran. Sedang apa nenek di dalam kamar? Hingga ia lama sekali tidak keluar kamar meski di luar kamar. Begitu gaduh tadi. Suara aneh seperti yang pernah aku dengar dari kamar Tante tiba-tiba terdengar juga dari dalam kamar nenek, membuat aku semakin ketakutan hingga lari terbirit-birit untuk segera masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, hari ini adalah hari pertamaku dan ayah pergi ke sekolah baru kami. Meskipun sekolahnya sangat sederhana, karena merupakan sekolah desa yang katanya dulu dibangun dengan sekumpulan iuran warganya. Sekolah yang akan menjadi tempat belajar kami ini juga masih swasta, tapi itu tidak menjadi masalah bagi kami. Tante Tami sudah bersedia menyekolahkan kami saja. Kami sudah sangat beruntung dan berterima kasih. Sebelum berangkat sekolah, Tante Tami meminta kami untuk sarapan dulu, karena kita harus mengumpulkan stamina untuk jalan kaki pulang pergi, katanya. "Nandini kemana, Tan?" Tanyaku saat tidak menemukan Nandini di rumah. "Nandini sudah diantar pulang sama nenek. Sekalian nenek pergi ke pasar tadi, pagi-pagi sekali," jawab Tante Tami, sembari menyendokkan nasi ke atas piringku dan Naya secara bergantian. "Tapi keadaan Nandini bagaimana, Tan?" Aku masih khawatir dengan anak itu. "Sudah membaik. Semalam saat kamu baru masuk ke kamarku, Nandini langsung siuman
Dan tadi saat subuh dia sudah lebih segar, makanya minta nenek antarkan dia pulang. Oh, ya syukurlah kalau begitu, Tan. Jawabku merasa lega. Tan, nanti selama kita sekolah, kita titip Nandu ya, Tan. Maaf kalau kita cuma ngerepotin tante jadinya. Ujarku merasa tidak enak. Ya, gak masalah. Kamu tenang aja ya. Tante senang kok ada kalian di sini. Tante gak pernah merasa direpotin. Lagi pula selama ini tante merasa kesepian, ujar tante. Tiba-tiba raut wajahnya terlihat sendu. Makasih ya, Tan, ucapku. Seandainya aku bisa membalas lebih selain sekedar ucapan terima kasih. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya kami sampai juga di sekolahku yang baru. Naya telah sampai lebih dulu sekitar beberapa menit yang lalu, karena memang jarak gedung sekolah SD sedikit lebih dekat jika dituju dari rumah nenek. Sedangkan letak sekolahku masih harus ditempuh dengan selisih waktu sekitar 15 menitan saja. Baru sampai di ambang pagar sekolah, lonceng masuk telah berbunyi. Aku segera mengambil langkah berlari menuju kelasku, yang katanya di kelas 1 XP. Sekolah baruku ini bukan sekolah besar. Masing-masing kelasnya hanya dibagi menjadi 3 ruang kelas, yaitu hanya sekelas A sampai C, karena muridnya juga tidak begitu banyak. Bersyukur teman sekolahku semuanya baik, sehingga aku bisa dengan mudah beradaptasi dan berbaur dengan mereka semua. Bahkan baru 1 hari aku bersekolah di sana, aku telah memiliki 2 teman baik yang bernama Ivana dan Lucy. Mereka sangat baik, bahkan kami tidak butuh waktu lama untuk bisa akrab. Delisa, kalau gak salah kamu itu cucunya Nek Rahayu kan? Dukun awet muda yang rumornya pakai susuk. Suara Sumbang menyapaku saat aku bersama 2 teman baruku tengah berada di bangku kantin. Widya, kalau ngomong jangan sembarangan dong. Memang kamu punya bukti? Kalau asal ngomong tanpa bukti, itu namanya fitnah. Bukankah selama ini kita tahu jika Nenek Rahayu itu banyak sekali jasanya di desa kita? Karena jasanya itu, banyak warga desa kita yang sakit jadi sembuh. Tukas Ivana yang segera bangkit dari duduknya saat Widya berusaha menyudutkanku dengan perkataan sinisnya. Sedangkan aku masih duduk dan diam. Aku tahu betul harus berkata apa untuk membela diri dari perkataan Widya yang hampir saja benar. Meski aku tak tahu pasti apa yang telah membuat nenek awet muda, tapi tetap cantik dan muda di usianya yang sudah menginjak 80-an bukanlah hal yang normal. Halah, itu sih kedoknya doang ngobatin orang. Tapi aku masih yakin sih kalau dukun kampung itu juga menyimpang. Hanya saja kita belum punya bukti. Bagi Widya yang kemudian melenggang pergi bersama Ayu dan Santi yang selalu mengikuti Widya kemanapun dia pergi. Bener-bener ya tuh anak, sok berkuasa banget. Mentang-mentang anak duda paling kaya di kampung kita. Gerutu Ivana kembali mengentakkan bokongnya di atas kursinya semula. Sudahlah, harusnya tak perlu diladenin, ucapku santai. Jujur aku juga merasa tidak enak, terlebih karena tahu jika nenek tidak sebaik yang dipikirkan Ivana dan pasien nenek yang lain. Lonceng berbunyi, tandanya waktu istirahat telah usai. Murid-murid berhambur memasuki kelas masing-masing. Aduh, aku sakit perut lagi. Aku ke toilet dulu ya, ucapku dengan raut wajah melipat karena nyeri. Aku juga meremas perutku yang terasa sakit. Ya udah, masuk lagi. Aku gak bisa anter, takutnya Bu Rosi marah. Keluh Losi menyayangkan. Enggak perlu. Kalian masuk aja. Aku bisa sendiri kok. Tolong nanti kalau Bu Rosi nanyain, bilangin aku lagi di toilet ya, pintaku. Aku telan lagi. Perutku sangat sakit. Mungkin karena memakan makanan pedas saat di kantin tadi. Iya, ucap mereka. Aku pun berlari menuju toilet. Aku dibuat heran dengan seorang gadis yang tengah duduk sendiri
dan menangis terseduh-seduh dalam toilet. Aku ingin menghampirinya, tapi perutku terlalu sakit. Aku sudah tak tahan lagi, hingga aku memutuskan untuk mendahulukan hajatku. Aku berpikir baru akan menanyainya jika urusanku telah usai. Aku mendengar suara aneh dari luar. Saat itu aku telah di dalam toilet. Aku semakin penasaran karena suara aneh itu semakin lama semakin menghilang. Bahkan aku harus memusatkan pendengaranku, tapi sudah tak terdengar lagi. Begitu penasarannya aku, hingga aku memutuskan menyudahi acara di toilet. Setelah membersihkan diri, tegas aku membuka pintu untuk keluar. Sontak aku histeris. Bahkan hanya mampu berjongkok menenggelamkan wajahku di antara kedua lutut, dengan kedua tangan menutupi kepalaku. Seluruh tubuhku gemetaran saat mendapati gadis yang beberapa menit lalu kulihat tengah menangis, kini telah tergantung dan meninggal di palang pintu toilet. Ada apa? Innalillahi, Lulu. Samar-samar ku dengar suara telah ramai di sana, tapi aku tak dapat melihat dengan pasti siapa saja mereka. Aku tengah dalam kondisi setengah sadar. Delisa? Delisa? Suara yang lain terdengar memanggil namaku. Aku masih dapat merasakan saat tubuhku diangkat oleh seseorang. Dasar bodoh. Kenapa dia lebih milih mati daripada datang kemari untuk aborsi? Sia-sia dong aku mencuri pembalut kotornya selama ini. Aku membuka mataku perlahan saat suara nenek tertangkap indera pendengaranku. Ternyata aku sudah terbaring di dalam kamar. Entah siapa yang telah membawaku pulang. Sudahlah, Bu. Lebih baik ibu sudahi saja ritual ibu yang selalu merugikan gadis desa itu. Apa ibu tidak kasihan sama mereka yang harus berakhir tragis seperti ini? Lulu hanya sebagian kecil. Gadis-gadis yang harus meregang nyawa karena menjadi korban perjanjian ibu dengan makhluk itu. Jangan sampai ada lagi gadis yang harus kehilangan kesuciannya. Apalagi jika mereka harus kehilangan nyawanya, Bu. Suara tante mendengar memekik. Bahkan aku juga mendengar isak tangis dalam pekikannya. Setelah cukup sadar dan paham dengan apa yang menjadi perdebatan mereka, aku tak kuasa menahan air mataku. Ternyata kematian Lulu juga merupakan imbas dari ulah nenek. Lirikku dalam tangis. Sengaja ku benamkan mulutku pada bantal kepala agar tangisanku tak terdengar lagi oleh tante Tami atau nenek. Aku masih berdebat di luar sana. Mungkin tepatnya mereka tengah berada di ruang tengah. Enak saja. Enteng banget kamu suruh ibu berhenti. Ibu sudah berkorban banyak untuk bisa sampai di titik ini. Apa? Siapa ibu maksud berkorban? Bukan ibu, tapi kami, anak-anakmu, juga gadis-gadis desa yang harus ibu renggut kesuciannya. Itu semua demi ambisi ibu. Sudahlah, Bu. Dendam ibu pada ayah kan sudah selesai. Sekarang untuk apa lagi ibu melanjutkan ini semua? Pembahasan tentang Tami dan nenek semakin membuatku penasaran, hingga ku hentikan tangisku dan memilih fokus mempertajam pendengaranku saat ini. Gak bisa, Mi. Ibu masih punya dendam yang belum terselesaikan. Pokoknya malam ini, gimana pun caranya, kamu harus bantu ibu bongkar kuburannya Lulu. Apa? Kenapa jadi Tami? Tami gak mau, Bu. Lagian Lulu sudah tenang. Kenapa makamnya harus dibongkar? Terserah. Tapi kamu tahu sendiri kan apa akibatnya nanti jika kamu sampai menentang ibu. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bongkar kuburan Lulu. Ambil janinnya dan bawa padaku. Bagaimana caranya, Bu? Terserah. Lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai ada orang yang tahu. Pokoknya harus dapatkan janin dalam perut Lulu malam ini juga. Aku membelalakan mataku. Apa yang membuat Tante Tami begitu takut dengan ancaman nenek? Akankah Tante menjalankan titah dari nenek malam ini? Entah mengapa aku semakin merasa tidak aman berada di rumah ini. Tapi aku harus pergi kemana dengan kedua adikku? Malam harinya,
Seperti malam-malam sebelumnya setelah aku berada di rumah nenek. Kami sudah harus berada di dalam kamar kami sebelum menjelang tengah malam. Meskipun aku merasa sangat bosan, karena sebelumnya, lebih tepatnya saat kami masih tinggal di kota, aku tidak pernah tidur cepat. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih, masih jauh dari tengah malam sebelumnya. Naya dan Nandu telah terlelap di sampingku. Begitu pula Ciko kucing kami, yang telah tidur meringkuk di pelukan Naya. Naya memang sangat menyayangi kucingnya. Suara berderai terdengar pelan dari kamar sebelah, seperti pintu yang terbuka. Aku mempertajam pendengaranku, hingga ku dengar langkah kaki yang sengaja digerakkan pelan. Pikiranku melayang pada pembicaraan antara nenek dan tante yang tak sengaja aku dengar siang tadi. Apa itu Tante Tami? Apa jangan-jangan? Pikiranku tak karuan. Aku khawatir jika tante akhirnya nekat membongkar makam Lulu, seperti yang telah perintahkan oleh nenek siang tadi. Derit pintu yang lain kembali terdengar. Suara itu berasal dari pintu utama. Kemungkinan jika tante benar-benar keluar kamar saat itu. Aku tak bisa membiarkan Tante Tami nekat mematuhi keinginan nenek yang tak masuk akal. Aku berinisiatif keluar dari kamar dengan langkah perlahan dan hati-hati, takut jika nenek memergokiku. Masih dengan langkah pelan, aku keluar dari rumah nenek. Rasanya aneh sekali, hawa di luar rumah saat malam hari seperti gerah, tapi gerahnya pun bukan seperti gerah yang biasa. Itu adalah pertama kali aku berada di luar rumah saat malam hari setelah berada di rumah nenek. Jujur, aura di luar rumah lebih terasa mencekam, seperti ada beberapa mata yang memperhatikanku. Tapi aku tidak yakin, mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku kembali fokus pada tante yang terlihat berjalan tenang menyusuri jalan perkampungan. Aku diam-diam mengikutinya dari belakang. Aku rasa Tante Tami tidak menyadari jika aku tengah mengikutinya. Sesekali tante terlihat menoleh kanan dan kiri saat berjalan. Dia seolah tengah mengawasi sekitar, membuat aku harus sesekali menyembunyikan diri agar tidak diketahui oleh Tante Tami. Keadaan kampung ini terasa sepi dan mencekam pada malam harinya. Bahkan hampir di sepanjang perjalananku mengikuti tante, aku tak tampak satu orang pun yang berada di luar rumah. Mungkin karena nasihat tante agar tidak keluar kamar saat tengah malam juga berlaku dengan gadis-gadis lain di desa ini. Entahlah, itu baru kemungkinan bagiku. Aku masih mengikuti langkah tante yang masih berjalan agak jauh di depanku. Aku mengikutinya dengan langkah pelan dan diam-diam, hingga sampailah kita di area pemakaman. Dan saat itu ketakutanku semakin bertambah saat aku harus melewati deretan batu nisan yang tertata rapi di pemakaman kampung yang saat ini aku datangi. Langkahku ikut terhenti saat tante juga berhenti tepat di sisi sebuah makam yang masih baru. Bahkan taburan bunganya pun masih terlihat segar. Aku dapat melihat itu dari sorotan senter yang disorotkan oleh tante pada gundukan tanah di depannya. Aku masih mengawasi dan bersembunyi di kejauhan. Tante Tami berdiri mentatung cukup lama. Aku berpikir jika dia tengah merasa ragu saat itu. Aku masih mengawasinya dengan perasaan hati yang tak karuan. Tidak, Tan, lirihku masih di tempatku bersembunyi saat tante mulai bersiap dengan cangkulnya di atas kuburan yang menimbun jasad Lulu. Dengan langkah cepat aku segera berlari menghampiri. Jangan, Tan, jangan lakukan ini, aku mohon. Aku berusaha merebut cangkul dari tangan Tante Tami. Delisa, sedang apa kamu di sini? Hardik tante dengan suara setengah berbisik tapi nadanya begitu menekan. Kenapa kamu di sini? Sudah tante bilang jangan keluar dari kamar saat tengah malam. Kamu sudah keluar terlalu jauh. Tante Tami memakiku. Tidak terlihat mencemaskanku, tapi aku lebih mencemaskannya saat ini. Aku takutan. Ayo kita pulang sekarang. Untuk apa kita berada di sini tengah malam begini? Ajakku. Aku sengaja merengek agar tante menggurungkan niatnya lalu pulang bersamaku. Kamu pulang sana, Del. Tante masih ada urusan di sini.
Urusan apa, Tan? Ayo pulang saja. Aku masih belum menyerah. Ya sudah, kalau kamu belum mau pulang, lebih baik kamu duduk saja dan diam. Tante harus bekerja, dan pekerjaan ini harus Tante selesaikan sekarang juga. Tante mulai tak memperdulikanku. Bahkan tangannya mulai mengayunkan cangkul kecilnya pada gundukan tanah secara berulang-ulang. Tan, jangan, Tan. Kenapa Tante lakukan ini? Untuk apa? Aku masih berusaha menghentikannya. Ini demi keselamatan kita, Del. Tante harus lakukan ini. Kamu menurut saja. Duduk dan diam. Jangan menangis. Jangan banyak tanya. Kita harus selesaikan pekerjaan ini malam ini juga. Kamu juga jangan bersuara ya. Nanti kalau ada warga yang memergoki kita berdua akan celaka. Tapi Tan, aku masih berusaha. Meski rasanya keberanianku sudah habis. Nurut sama Tante ya. Ini demi kamu dan kedua adikmu. Tante menatapku. Bulir bening terlihat menghampiri pipinya, tapi kemudian dihapusnya dengan kasar. Aku hanya menatapnya, sementara mulutku masih membisu. Aku tak tahu harus berbuat apa. Bahkan tak tahu pasti apa alasan yang membuat Tante Tami nekat melakukan ini. Benarkah demi aku dan adik-adikku? Tapi kenapa? Apa aku dan kedua adik-adikku benar-benar dalam bahaya? Seandainya aku bisa membawa Tante pergi jauh dari rumah nenek. Pikiranku masih berkecamuk. Dalam diam aku menurut pada Tante, menyorotkan lampu senter dari atas liang. Sementara Tante masih berusaha menggali lebih dalam untuk mendapatkan apa yang tengah ia cari. Tungguku serasa ada yang meniup, membuat aku menoleh ke sisi kiriku. Astagfirullahaladzim. Aku hanya mampu beristighfar dalam hati, karena mulutku hanya mampu menggap-gap, tak dapat bersuara. Berusaha manggil Tante, tapi tidak mampu. Aku dibuat mati rasa saat seikat pocong telah duduk di sisiku. Wajah pocong itu hancur. Bahkan wajah itu tampak busuk dan dipenuhi belatung. Belum lepas dari shock tentang pocong di sisi sebelah kiri, sebelah kananku juga merasa ada sesuatu yang aneh. Hingga aku paksakan leherku yang terasa kaku menoleh juga ke sebelah kananku. Dan ternyata di sebelah kananku juga telah duduk sosok yang tak kalah seram dari pocong berwajah hancur. Sosok itu adalah hantu laki-laki yang kedua bola matanya keluar hingga menggantung di kedua pipinya. Nanah bercampur darah mengalir dari lubang mataku, hingga aroma anyir darah busuk menyeruak memenuhi indera penciumanku. Aku hampir muntah dibuatnya. Hantu laki-laki yang duduk di sisi kananku melayangkan satu tangannya di depan mataku. Tangan itu menggenggam potongan sebelah tangannya yang putus sebatas siku. Potongan tangan itu terlihat hancur di bagian jemarinya. Sedangkan dari tangan putus itu, darah busuk mengucur deras hingga jatuh ke tanah di depanku. Bukan hanya itu saja, dari belakang kepalaku, dua tangan hitam berkuku panjang meraba kepala hingga ke wajahku. Ketakutanku saat itu bahkan tak dapat lagi kugambarkan. Aku tak mampu lagi untuk menoleh atau sekedar melihat sosok seperti apa yang ada di belakangku. Sosok anak kecil sekitar 8 tahun muncul entah dari mana. Gadis itu tampak cantik dengan pita merah jambu yang menghiasi rambut kirulinya. Tapi sisi kiri kepalanya tampak remuk hingga menampakkan sesuatu otak yang menjijikan di sana. Aku semakin melemas, bahkan hampir pingsan. Anak kecil di depanku seolah menyapaku dengan senyum polosnya. Sesekali tangan mungilnya yang penuh luka membelai pipi dan rambutku. Nafasku memburu dengan keringat dingin yang terus mengucur. Aku benar-benar dikelilingi makhluk menakutkan saat itu. Bahkan di udara, sosok putih berterbangan tanpa arah. Del? Tante Tami muncul dari liang lahat. Wajah Tante tampak kaget. Aku tak mampu menjawab. Aku sangat ketakutan. Benar-benar tak mampu berbuat apapun saat itu. Sepasang tangan hitam dengan jemari berkuku panjang dan tajam juga masih meraba-raba wajahku dari belakang kepala. Pergi kalian semua, bekik Tante Tami. Tapi makhluk-makhluk yang masih mengerubungiku tak mengindahkan apa kata Tante saat itu. Hingga terlihat Tante meraih sesuatu dari dalam dadanya. Satu tangannya mengeluarkan kalung
dengan liontin seperti batu kecil memanjang, berukuran sekitar 2 cm, warnanya putih pucat. Pergi sekarang, pekik tante. Tangannya mengarahkan liontin itu pada makhluk-makhluk di sekelilingku. Teriakan dari makhluk-makhluk itu terdengar memilukan, hingga kemudian mereka menghilang satu persatu. Setelah makhluk-makhluk itu benar-benar raib, tante naik ke tepi untuk menghampiriku. Mungkin karena aku hampir pingsan saat itu. Tante segera meraih tubuhku yang hampir tumbang. Del, jangan pingsan di sini. Tante menepuk pelan pipiku. Pulang Yutan, aku takut. Aku tak sungkan menangis di depan tante. Aku benar-benar ketakutan. Maaf ya sayang. Tante memeluk tubuhku erat sambil sesekali mengecup keningku. Habis ini kita pulang ya. Kamu bantu tante dulu, mau? Tante menunjukku dengan sabar. Mungkin bagi tante, aku yang sekarang sudah berumur 15 tahun masih seperti anak kecil. Ya, bagaimana lagi? Sebenarnya aku malu untuk menangis. Tapi kejadian demi kejadian yang menakutkan akhir-akhir ini membuatku selalu merasa tertekan. Aku mengangguk. Meski aku belum tahu harus memberi bantuan apa pada Tante Tami saat ini. Tante membuang nafas pelan, disertai senyum. Ibu jarinya menghapus air mataku di pipi. Kamu ikut tante turun ke sana ya? Tante menunjuk pada liang lahat yang telah tante gali sebelumnya. Gak mau Tan, aku takut. Aku menolak. Tentu saja aku takut jika harus masuk ke dalam sana. Ayolah sayang, bantu tante ya. Di sana sangat gelap. Tante gak bisa berbuat apapun tanpa cahaya. Kamu bantu tante menerangi jasad Lulu dengan senter itu ya. Soalnya tante harus. Aku gak mau Tan. Aku masih berusaha menolak. Ayolah, bantu tante demi kita. Aku terpaksa nurut, meski sebenarnya aku sangat takut. Tante turun ke dalam liang lahat terlebih dahulu. Sebelum akhirnya aku juga ikut turun ke dalam sana dengan bantuan Tante Tami. Itu apa Tan? Ini jenazahnya Lulu, Del. Jawab Tante Tami saat aku refleks memekik. Karena melihat pocong terbaring di dasar liang, tempat aku dan Tante berpijak saat itu. Ayo Del, sorotkan cahaya senter kemari. Kita sudah tak punya banyak waktu lagi. Sorot Tante. Tubuhku yang gemetar mulai mengambil posisi duduk di sebelah Tante Tami, yang telah duduk lebih dulu di sisi jasad Lulu, yang sudah berbentuk seikat pocong, terbujur mengimpit dinding tanah liang lahatnya. Itu untuk apa Tan? Aku bertanya lirih saat Tante mulai mengeluarkan sebatang pisau cutter dari dalam saku celananya. Shh, sudah, diam dan tutup mata saja kamu. Kalau tidak kuat melihat apa yang akan Tante kerjakan setelah ini. Sorot Tante setengah berbisik. Aku semakin merasa ngeri saat Tante mulai membuka ikatan tali pocong yang membungkus jasad Lulu. Nafasku kian sesak saat wajah pucat Lulu mulai terlihat. Kedua lubang hidungnya yang disumpal kapas membuat bulu kuduku bangun serentak. Tan, lirihku saat wajah Tante mulai mendekati wajah pucat Lulu. Maafkan Tante ya sayang. Tolong maafkan Tante. Tante harus melakukan ini padamu. Semoga setelah ini kamu dengan dapat beristirahat dengan tenang ya. Tante mengusap pipi pucat Lulu, kemudian mengecup pipi itu dengan lembut. Terlihat sekali bahwa sebenarnya Tante Tami merasa tidak tega. Pulang saja yuk Tan. Aku kembali merengek. Bentar lagi Del, jawab Tante singkat. Kedua tangannya mulai sibuk membuka kain kafan di bagian perut Lulu. Mau diapakan Tan? Aku sedikit memekik. Shh, tutup matamu saja ya, bisik Tante. Tan, air mataku mengalir
Saat mata ini mendapati tante mulai membelah perut Lulu menggunakan besok cutter di tangannya. Tutup mata saja, Del. Ini akan sangat mengerikan bagimu. Tante mengertiku. Aku pun menurut, karena aku memang tidak sanggup melihat pemandangan itu. Aku tetap memusatkan cahaya senterku pada perut Lulu, sedangkan kedua mataku kututup rapat-rapat. Tapi indera penciumanku dapat merasakan aroma yang sangat busuk dan menusuk, antara nyir darah, amis, dan entah bau apa lagi. Yang jelas aroma yang mungkin keluar dari perut Lulu yang tengah dibelah itu sangatlah tidak enak. Sudah Del. Tante Tami terdengar ngos-ngosan. Aku beranikan diri membuka mata. Aku kembali menutup mataku saat ku dapati jenazah Lulu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Usus dan jeroan membuyar keluar dari dalam perutnya. Sedangkan Tante Tami terlihat tengah berusaha mencabut sesuatu dari dalam perut yang telah terbuka itu. Ayo, Ndok, bantu Tante mengubur kembali jasad Lulu. Kamu bisa berdoa kan? Kepalaku mengangguk ragu. Nanti setelah dikubur, kamu doakan dia ya. Kasihan anak ini. Lirih Tante menoleh ke arahku, lalu mengusap pipinya lembut. Ayo Tan. Aku ingin cepat-cepat rasanya. Sudah tak tahan lagi berada di tempat itu terlalu lama. Setelah menguburkan jasad Lulu kembali, aku tak lupa mengirimkan doa sebisaku. Harapanku, semoga Lulu mendapatkan ketenangan setelah ini. Tak lupa aku juga meminta maaf atas kesalahan kami yang telah lancang di tempat peristirahatan terakhirnya. Aku dan Tante Tami segera pulang setelah janin Lulu berhasil didapat, dan jasad Lulu telah kembali dimakamkan. Di sepanjang perjalanan kami menuju pulang, suara tangisan bayi serasa terus mengikuti kami, membuatku ketakutan. Nggak apa-apa, Del. Jangan takut. Ada Tante di sini. Mereka nggak akan bisa mendekati kita. Lirih Tante sembari menggenggam tanganku. Selabitan kain putih berambut panjang terlihat terbang kesana kemari. Kakiku terasa keluh. Rasanya tak sanggup lagi untuk melangkah. Jangan dilihat, Del. Mereka tidak dapat mendekati kita kok, ucap Tante semakin menggerakkan genggamannya kepadaku. Aku percayakan diriku pada Tante. Ku pejamkan mataku saat berjalan, karena sosok-sosok mengerikan silih berganti mengganggu perjalanan kami. Aku selayaknya orang buta, dan Tante sebagai penunjuk jalannya. Tetaplah di sini bersama kami. Aku menyukaimu. Bisikan-bisikan menyeramkan dari suara-suara misterius yang berbeda-beda terus-menerus mengganggu telingaku. Aku masih terpejam sambil terus melangkah mengikuti arahan langkah Tante Tami yang masih setia menggenggam tanganku. Kita sudah sampai, Del. Mendengar ucapan Tante, aku pun kembali membuka mata. Akhirnya, lirihku dengan nafas yang tersengal. Aku segera masuk ke dalam rumah dengan langkah terburu, bahkan sebelum Tante Tami masuk. Dari mana kamu? Aku melonjak kaget saat menyadari langkahku terpergok oleh nenek. Aku tergagap. Dia menungguku di depan, Bu. Sahut Tante yang baru muncul. Sepertinya dia tidak ingin tahu jika aku juga baru saja dari makam. Oh, kenapa badanmu kotor sekali? Nenek memindai tubuhku yang memang sangat kotor oleh tanah kuburan. Ini gagapku. Aku bingung harus jawab apa. Tadi pas aku baru sampai, dia memelukku, Bu. Jadi kotoran tanah di badanku juga menempel di bajunya Delisa. Jawaban Tante Tami terdengar agak ragu. Masa sih? Nenek terlihat memindai kembali tubuhku yang memang sangat kotor, bahkan sampai di area pinggang dan bokong. Sudah, Del. Sana kamu bersihkan diri dulu di kamar mandi.
Habis itu langsung masuk kamar dan tidur. Ini sudah sangat malam, Duk. Suara tante terdengar tegas. Aku mengangguk pelan. Kemudian berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Mana? Dapat. Suara nenek menghentikan langkahku. Aku diam di ruang tengah dan mulai mengintip nenek dan tante yang berada di ruang utama. Tante tidak menjawab. Dia hanya menyodorkan bungkusan kresek hitam ke arah nenek. Wah, ini enak sekali. Nenek menyambut bungkusan itu dengan tidak sabaran, lalu membuka kresek hitam tersebut. Hidungnya mengendus isi kresek penuh nafsu. Hi, aku bergidik ngeri saat nenek mengeluarkan janin mungil dari dalam kresek hitam, kemudian memakan bagian kepala janin itu dengan rakusnya. Bu, nanti Delisa lihat. Tante terdengar menasihatiku. Memangnya kenapa? Dia memang perlu tahu untuk mempersiapkan diri. Aku tidak mengerti dengan perkataan nenek kali ini. Dia tidak perlu siap, karena apapun usaha ibu, semua akan sia-sia. Aku akan terus berusaha sebisaku untuk menggagalkan rencana jahat ibu. Apa? Jahat katamu? Justru karena aku menyayangi cucu-cucuku. Makanya. Shh, Bu. Tante menghentikan kalimat nenek. Del, ngapain di situ? Sana mandi. Ternyata keberadaanku diketahui tante. Iya Tan, jawabku malas. Aku berjalan menuju kamar mandi, tapi otakku masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Apa yang dimaksud nenek dengan mempersiapkan diri? Memangnya aku harus bersiap untuk apa? Aku memang setengah melamun saat aku masuk ke dalam kamar mandi yang masih gelap karena lampu belum dinyalakan. Tanganku meraba dinding mencari saklar lampu untuk menyalakannya. Suara tangisan mengagetkanku. Aku menoleh ke arah sumber suara yang terasa di belakangku. Dan benar saja, suara itu berasal dari sosok Lulu yang tengah menangis. Air matanya berwarna merah darah. Kedua tangannya terlihat tengah susah payah berusaha memakan usus dan jeroannya kembali ke dalam perut. Tapi dia selalu gagal. Usus dan jeroannya masih terus membuyar keluar. Bahkan dada perutnya yang masih terbelah terlihat mengeluarkan darah yang sangat deras hingga menggenang di lantai kamar mandi tempat kakiku berpijak saat itu. Kuburkan aku dengan benar, tangis Lulu, membuat tubuhku seketika melemas. Delisa? Suara tante dengan tepukan pelan tangannya di pipiku membuatku perlahan tersadar. Ternyata saat itu aku telah pingsan di kamar mandi. Kamu kenapa? Suara tante terdengar panik. Sementara aku masih mengerjap-gerjapkan mata berusaha mengingat ulang apa yang terjadi padaku sebelumnya. Lulu, Tan. Shh. Desisan Tante Tami menghentikan kalimatku. Aku menoleh ke sisi lain. Ternyata nenek berada di sana dan tengah memperhatikanku saat itu. Ini, minum dulu, biar perutmu hangat. Nenek menyodorkan segelas teh hangat padaku. Aku menoleh ke Tante Tami. Ku terima teh hangat itu setelah kepala tante mengangguk. Kamu belum jadi mandi? Tanya Tante Tami. Aku mengangguk pelan. Ayo mandi dulu, biar tante temani. Habis itu tidur ya. Nanti kamu sakit kalau tidur terlalu larut. Iya Tan, jawabku. Kemudian bangkit, meski tubuhku serasa begitu lemas. Tante Tami benar-benar menemaniku sampai aku selesai membersihkan diri. Setelah badanku benar-benar bersih dari tanah kuburan yang awalnya melekat di badan, aku segera masuk ke dalam kamar, memakai baju, lalu bergegas tidur dengan rambut yang masih basah karena mataku sudah sangat mengantuk. Keesokan harinya, semenjak kejadian meninggalnya Lulu di sekolah, sekolahku diliburkan hingga waktu yang belum bisa ditentukan.
Tapi sekolah Naya tidak libur. Hari ini aku berniat mengantar Naya berangkat ke sekolahnya. Tempat Naya bersekolah cukup jauh. Kasihan jika harus berjalan kaki sendirian menuju sekolahnya. Selesai sarapan, kami segera berangkat. Nadu di rumah bersama tante, sedangkan nenek sudah berangkat ke pasar pagi-pagi sekali. Itu memang rutinitas nenek tiap hari. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya aku dan Naya telah sampai di pagar gedung sekolah SD, sekolahnya Naya. "Nanti kakak jemput ya," ucapku saat di depan pagar sekolah tersebut. "Gak usah kak, nanti kan kalau pulang Naya barengnya banyak. Nanti Naya pulang bareng teman aja, kakak gak perlu jemput," ujar Naya sambil meringis memperlihatkan gigi depannya yang ngompong 2 biji. Aku tersenyum, lalu kusap kasar pucuk kepalanya yang mengenakan hijab berwarna putih. "Ya sudah, kakak pulang ya," pamitku. Adikku yang sekarang sudah kelas 4 itu pun mengangguk riang. Aku kembali berjalan menyusuri jalanan berdebu. Angin yang bertiup lembut serta tanah kering akibat teriknya matahari membuat debu bertebangan ke sana kemari. Sesekali aku harus mengibaskan tangan agar debu halus itu tidak terhisap lubang hidungku atau masuk ke dalam mataku. Rahayu! Suara cempreng seorang laki-laki membuatku menoleh. Kulihat sosok laki-laki kurus berpenampilan kumal berlari kecil ke arahku. Kamu orang jahat. Kamu Rahayu. Kamu wanita setan. Maki laki-laki itu. Laki-laki itu masih berlari kecil menghampiriku dengan tangan yang menunjuk-nunjuk ke arahku. Aku menoleh ke sana kemari. Dari suaranya terdengar jika mulutnya tengah mengumpat nama nenek. Tapi aku tak menemukan sosok nenek di mana-mana. Aku semakin mengenit heran menatapnya ketika pria aneh itu sesekali tertawa lalu meringis. Di tengah-tengah langkahnya, dia meraih sebuah batu kecil dari tanah, lalu spontan melempar batu itu ke arahku. Aku mengadu saat batu yang laki-laki lempar itu mendarat tepat di pelipis sebelah kiriku, hingga cairan hangat melesat cepat melewati pipi. Kutekan pelipisku yang terasa sangat nyeri. Mataku berkunang saat ku sedari yang menetes dari pelipisku itu adalah darah segar. Aku ingin melarikan diri. Saat aku baru sadar mungkin jiwa orang itu tidak normal. Laki-laki itu berlari semakin cepat ke arahku. Dengan cepat, dia telah meraih lenganku, lalu mencakar-cakar kedua lenganku dengan brutal. "Tolong, tolong!" Aku menjerit mengarah pertolongan. Laki-laki tersebut semakin menyerangku dengan brutal. Kukunya yang panjang dan kotor terus-menerus ia goreskan pada kedua lenganku, hingga darah mulai keluar dari luka yang dihasilkannya. "Hei, berhenti! Pergi kamu!" Seorang laki-laki bertubuh tegap menghampiri kami. Suaranya yang terdengar berat dan tegas menggertak laki-laki yang tengah menyerangku, membuat laki-laki yang berpenampilan kumal dan kotor itu pun berlari terbirit-birit. "Kamu baik-baik saja?" tanya pria bertubuh tegap itu. Dia tampak khawatir. "Ya Allah, kamu penuh luka cakaran begini?" Raut wajah pria itu tampak mengkhawatirkan aku, yang saat itu masih shock hingga tak punya tenaga untuk menjawab. "Ayo, saya obatin dulu," ucap pria itu lagi. Jika aku perhatikan mungkin usianya bersekitar 35 atau 40 tahunan. "Gak usah om, saya pulang aja," tolakku. "Tapi kamu terluka cukup parah. Pelipismu juga terus-menerus keluar darah begitu." Dia benar-benar terlihat cemas saat itu. Aku belum menjawab. Memang kepala dan kedua lenganku yang penuh cakaran ini terasa begitu perih. Bahkan mataku sampai berkunang-kunang karenanya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.